Oke teman-teman, jadi salah satu hal yang buat saya tuh agak sedikit menyebalkan, itu adalah kalau misalnya ada developer yang bikin API dan dia ngerubah ya version dari si API-nya. Jadi tadinya misalnya versi 1, tiba-tiba dia bilang, "Oh, nanti diubah ya versi 2 karena harus nge-break API-nya dan lain-lain." Nah, itu sebenarnya hal yang menyebalkan. Nah, di sini ada pertanyaan soal itu ya. Gimana sih baiknya kalau kita mau bikin API versioning? Nah, jujur kalau secara pribadi sendiri, saya sendiri sebenarnya tidak suka ya bikin versi API yang lebih dari satu. Jadi sebisa mungkin ya API itu selalu backward compatible. Nah, kenapa? Yuk kita bahas di materi ini. Oke, jadi ini pertanyaannya dari Iyas ya. Halo Kang Eko, saya mau bertanya ketika kita membuat API yang mungkin sudah kompleks. Biasanya terdapat versi di dalamnya, contohnya API versi 1 users. Oke, sebagai informasi ya, kompleks atau tidaknya API itu tidak ada hubungannya dengan versi. Nah, saya sendiri sebenarnya di perusahaan tempat saya kerja, itu rata-rata tidak pernah bikin versioning ya di API-nya. Contohnya versi 1, versi 2. Kenapa? Karena dari awal selalu pikirkan bahwa kalau kita bikin API, maka harus selalu backward compatible. Kalau saya terpaksa harus nge-break API-nya, maka akan dibuat API yang terpisah. Jadi tidak akan bikin versi 1, versi 2, versi 3 itu enggak seperti itu. Jadi versi 1, 2, 3 itu tidak ada hubungannya dengan kompleksitas dari si logiknya. Yaitu memang pengennya si developernya aja. Poin utama pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sudah mengetahui bahwa kita membutuhkan si versioning API ini. Dan jikalau boleh, masih kasih tahu juga flow untuk migrasi atau best practice ketika menggunakannya. Seperti apakah kita harus menghapus API version sebelumnya, dan mengapa tidak mengganti logic di API-nya saja, dan malah melakukan versioning. Terima kasih Kang, semoga berkah. Oke, kita akan jawab ini ya. Ini pertanyaan yang menarik dan mungkin ini lebih ke pendapat pribadi ya. Ya, Q&A pendapat pribadi sih. Jadi intinya teman-teman bisa ikutin atau tidak. Oke, jadi dari awal itu saya sendiri, preferensi saya adalah tidak pernah bikin API versioning. Bukan karena jelek, enggak, tapi lebih ke saya pengen kalau bikin API akan selalu backward compatible. Sesimpel kayak gitu aja. Kalau memang harus ngerusak, ya tidak bisa, emang nggak bisa nih backward compatible misalnya gitu ya. Maka dibikin versi yang berbeda, dibikin API yang berbeda aja gitu ya. Kan URL-nya tinggal diganti aja, sesimpel kayak gitu doang. Oke, jadi kita bahas di sini API versioning. Oke, jadi banyak banget ketika orang, percaya nggak percaya, banyak banget yang orang itu waktu bikin API itu keren-kerenan doang di awal, tambahin versi. Jadi misalnya contohnya, slash API slash v1, ya, lalu di sini ada users contohnya ya. Lalu misalnya ada products, lalu misalnya ada sellers, dan lain-lain. Biasanya di awal tuh cuma keren-kerenan doang, banyak yang melakukan kayak gitu. Nah, pada kenyataannya nanti ketika misalnya, ternyata ada API yang berhubungan dengan products yang harus berubah dan ini tidak backward compatible. Pertanyaannya mau gimana? Ya. Apakah nanti harus semua API berubah jadi versi 2? Kan enggak. Mungkin cuma satu API itu. Produk pun nanti kan banyak ya. Ada product, create product misalnya, ada get product misalnya gitu ya. By ID, ini post misalnya ya. Ini get gitu ya. Kan nanti banyak ya. Nanti ada put gitu ya. Nanti ada delete gitu ya. Nah, tiba-tiba misalnya ya, yang berubah itu adalah ini ada get juga nih, ada get gitu ya. Nah, tiba-tiba misal aja untuk get semua data produk itu nanti misal aja responsnya tuh berubah misalnya. Jadi API-nya yang tadinya strukturnya A harus berubah jadi B JSON-nya karena nggak bisa nih karena harus dirubah. Mau gimana kita? Ya. Apakah nanti kita bikin di sini versi 2 gitu ya, products gitu ya. Nah, jadi agak aneh sebenarnya. Jadi dalam satu aplikasi nanti ada beberapa versi API. Jadi itu agak aneh sebenarnya buat saya pribadi ya. Jadi saya sendiri lebih mikirin gimana caranya memang dari awal harus bisa backward compatible. Nah, karena dari awal memang selalu backward compatible ketika bikin API, maka sebenarnya menambahkan version di API-nya itu tidak perlu ya. Yang lebih parah lagi kalau misalnya nanti API kita secara back-end misalnya itu sudah banyak aplikasinya. Jadi contohnya untuk user itu di-handle aplikasi user application,
Untuk produk itu di-handle sama product application, untuk seller di-handle sama seller application. Terus tiba-tiba kita bilang, oke kita mau bikin aplikasi produk versi 2. Jadi nanti semua API produk itu ada versi 2-nya. Nah, nanti secara klien saya, nanti kan ini API ya. Nanti kan ini kliennya misalnya, siapapun itulah kliennya gitu ya. Ini adalah API-nya, dan di sini adalah API-nya nih. Nah, lalu kita manggil ke sini misalnya. Lalu tiba-tiba kita bilang misalnya, nanti API-nya itu untuk user versi 1 ya, tapi untuk produk itu versi 2 sekarang. Seller versi 1, atau bahkan di sini ada yang versi 2, di sini ada yang versi 3. Nah, itu bakal ngebingungin buat si kliennya. Nah, bayangkan kalau kita punya alasannya, iya mas misalnya, soalnya aplikasi kita microservice, jadi beberapa service udah naik versinya. Ya, klien nggak peduli, bodo amat gitu ya. Mau aplikasi di belakang microservice, kayak mau monolith, mau pakai bahasa pemrograman apa, nggak peduli. Yang penting adalah API yang dibikinnya harus konsisten gitu ya. Jangan tiba-tiba diubah jadi versi 1, versi 2 kayak gitu, dan nggak konsisten. URL ini versi 1, URL ini versi 2, dan sebagainya. Nah, jadi sebisa mungkin kalau saran saya itu lebih ke pikirin gimana caranya klien itu nyaman pakai API yang kita buat. Nah, kalaupun nanti mau nge-break, saran saya misalnya, dibanding kita harus nge-break API yang sekarang sudah ada, lalu teman-teman bilang, versi 1, versi 2, versi 3 gitu ya. Apalagi cuma kayak gini nih, ya. Jadi versi 1-nya untuk yang produk, tapi ada versi 2 nih untuk get versi 2. Jadi kalau nanti mau nyari barang, misalnya pakai versi 2 ini ya, gitu, jangan versi 1. Tapi yang lainnya tetap versi 1. Nah, itu kan lebih aneh lagi gitu ya. Nah, jadi lebih baik misalnya teman-teman bikin API baru aja. Contohnya misalnya, ini misalnya teman-teman get produknya biasa aja, lalu teman-teman ada fitur pencarian yang agak kompleks sehingga tidak bisa responsnya sama misalnya. Nah, dibanding kita misalnya bikin ya API yang versi 2 misalnya, teman-teman masih bisa pakai API yang sama misalnya ya. Jadi di sini pakai API yang sama, tapi konteks path-nya di belakang contohnya search kayak gitu. Nah, itu kan simple ya. Jadi sebenarnya dia bikin API yang berbeda. Dan di sini tidak ambigu. Kenapa? Karena versinya masih tetap versi 1 aja. Tapi kita bilang di sini ada API baru namanya product search. Nah, karena saya biasanya selalu melakukan seperti ini, makanya dari awal saya tidak pernah menambahkan versi seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi lebih ini, misalnya post gitu ya, dan lain-lain. Jadi dari awal itu lebih konsisten ya. Jadi memang langsung API-nya seperti ini jelas ya. Kalau misalnya ada API baru atau memang ada fitur baru, ya udah kita pengen seperti ini. Tiba-tiba misalnya get product ada yang dipengenin sama si kliennya, saya mau dong get product tapi saya tidak mau semua data, saya pengen sebagian kecil. Nah, itu kan daripada kita bikin versi 2, ya udah kita bikin di sini misalnya summary misalnya seperti ini. Nah, jadi kan teman-teman bisa bikin API yang berbeda tanpa harus nge-break juga ya. Karena memang API-nya berbeda, dan juga kita nggak harus pusing maintain versinya. Nah, jadi ini lebih simple. Nah, jadi ini opini pribadi saya. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman di perusahaannya udah terlanjur nih pakai versi gitu ya. Jadi kita mau nggak mau kalau misalnya ada API baru yang sebenarnya sih mirip-mirip, kita mau nggak mau pakai versi 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita lihat yang tadi pertanyaannya. Nah, jadi gimana nih ya? Jadi saya tadi udah jawab ya. Apakah kita harus menghapus API sebelumnya atau enggak nih kalau mengganti logic API-nya? Oke, jadi mengganti logic API yang ada itu kan berarti nge-break ya, itu saya tidak saranin. Jadi yang tadi dibilang, kalau di sini contohnya kita nge-get produknya cuma biasa aja contohnya gitu ya, lalu teman-teman tiba-tiba ada logic baru di mana ada fitur pencarian yang advance sehingga responsnya harus berubah, lebih baik teman-teman bikin API yang baru, jadi jangan ngubah yang ini. Teman-teman mau deprecated API ini silakan aja. Misal aja, cara deprecated itu misalnya teman-teman bilang nanti ke kliennya, kita punya API baru untuk nyari barang misalnya ini. Nah, jadi API ini tidak akan kita tambahkan atau update fitur lagi. Jadi kayak freeze gitu ya. Jadi freeze API-nya tidak akan diupdate apapun lagi. Jadi kalau nanti ada penambahan fitur-fitur pencarian barang yang lebih canggih misalnya, maka akan diupdate di sini. Nah, jadi sesimpel kayak gitu. Jadi kita tetap mastiin bahwa klien yang masih lama menggunakan API yang lama itu masih tetap bisa gunakan. Nah, jadi sih sebaiknya sih seperti itu ya, jangan dihapus kayak tadi. Apakah harus dihapus? Enggak. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa banyak klien yang menggunakan. Kalau teman-teman mikirnya, tapi kliennya tuh aplikasi kita kok yang bikin. Kalau aplikasinya web, oke itu aman. Teman-teman kan nanti deploy webnya selesai.
Nah, kalau aplikasinya mobile, nah itu bahaya. Mobile itu kan didistribusiin ke semua user kita dan kita nggak tahu itu versi mobile itu kebanyakan versi berapa. Jarang banget mereka akan up to date terus-terusan ya. Jadi biasanya mungkin masih pakai versi lama dan lain-lain. Jadi teman-teman harus cek dulu masih banyak nggak sih yang pakai API ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di monitoringnya. Kalau ternyata masih banyak ya teman-teman mau tidak bisa menghapus API ini. Nah, jadi teman-teman harus maintain terus sampai memang sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau kliennya adalah perusahaan lain. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kalau bisa sih tetap selalu ada ya, API-nya jangan dihapus. Nah, jadi ngerubah logic yang sudah ada di sini itu dilarang ya kalau bikin API, karena akan ngerusak existing flow logic-nya. Apalagi kalau menghapus, itu juga dilarang. Oke, tadi pertanyaan terakhir apa ya? Nah, gimana dengan migrasinya? Oke, kadang-kadang memang kalau misalnya kita selalu adakan, contohnya misal aja ya, ya kita idealnya mungkin seperti ini ya. Tapi misalnya kadang-kadang ada yang sulit dilakukan sehingga teman-teman harus pisah aplikasinya. Jadi misalnya di belakang itu tadinya ada satu aplikasi, contohnya produk service nama aplikasinya. Lalu teman-teman, oke kita punya versi 2 dan ini nggak bisa nih kalau dipakai aplikasi yang sama karena mungkin ini teknologinya jadul misalnya ya. Jadi teman-teman mau tidak mau harus bikin produk service yang kedua gitu ya, versi 2. Nah, tapi kan kita tidak mau selamanya ada 2 aplikasi gitu ya. Target utamanya kan nanti ujung-ujungnya harus ada versi 2 ini dan versi 1 ini kita sunset ya atau kita hapus ya atau kita ya matikan lah aplikasinya. Jadi kan API-API ini mungkin yang masih di versi 1 itu kan mau tidak mau akan hilang juga. Nah, gimana kalau seperti itu? Nah, kalau ada kejadian memang kita nggak bisa maintain API-nya, ya API lama, ya mau tidak mau teman-teman kasih grace period ya ke si kliennya. Nah, biasanya sih rata-rata 6-1 tahun gitu ya. Jadi teman-teman bisa kasih waktu misalnya API yang lama contohnya get products ini atau teman-teman di sini misalnya masih pakai V1 gitu ya. Di sini nanti pakainya V2 ya bisa aja kayak gitu misalnya. Teman-teman bisa bilang, oke yang V1 itu kita akan support sampai 1 tahun ke depan. Nah, lewat dari 1 tahun misalnya, itu akan kita hapus. Ya, kenapa kita harus maintain itu agak sedikit lama? Karena kan kita tidak tahu ya, roadmap dari si klien itu seberapa panjang ya. Jadi bisa aja mereka memang sudah ada roadmap 6 bulan ke depan, sehingga tidak bisa diganggu nih. Makanya teman-teman harus kasih waktu grace period-nya itu agak sedikit lama. Nah, jadi seperti itu kalau memang beneran tidak bisa maintain backward compatible dan teman-teman harus migrasiin dan memang harus ngehapus API-nya, ya ini caranya. Teman-teman bisa kasih grace period, contohnya selama setahun, ya baru nanti setelah setahun dan pastikan memang API-nya itu tidak ada yang menggunakan lagi, baru teman-teman migrasi ke, sunset versi 1 dan semuanya dimigrasi ke versi 2. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya saya sebenarnya kurang suka kalau saya sebagai klien ya, itu dapat API yang ada versionnya, apalagi versionnya nggak konsisten. API ini versi 1, API ini versi 2. Bahkan ada satu perusahaan yang besar ya, dulunya itu versioningnya itu pakai tanggal, itu nyebelin banget ya. Jadi di awal di sini tuh ada tanggalnya, 2025 misalnya bulan berapa, tanggal berapa gitu ya. Kata mereka ini adalah karena versi aplikasinya ketika di-deploy tanggal segitu gitu ya, itu kan nyebelin banget. Kita kan nggak peduli ya. Kita nggak peduli mau di-deploy tanggal berapa, yang kita pengen tahu adalah API-nya apa, request-nya apa, responsnya apa. Jadi sekarang tuh kita ketika integrasi jadinya kita harus nentuin ini kita mau pakai aplikasi yang di-deploy tanggal berapa. Jadi seakan-akan kompleksitas pemilik API itu dibebankan ke si klien untuk mikirin mereka mau pakai versi aplikasi yang di-deploy tanggal berapa. Itu nyebelin banget sih. Itu salah satu perusahaan besar ya di luar negeri, tapi sekarang setelah saya tadi cek ya, API-nya kayaknya mereka udah dirubah sih, udah nggak pakai tanggal lagi, mereka pakainya versi 1, versi 2, kayak gitu. Nah, jadi itu pendapat pribadi saya. Dari Sabang sampai Merauke